Perkenalkan, nama saya Marcelino Immanuel Wuntuan dengan NIM 210211060310. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi regresi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu tentang apa itu regresi. Regresi itu adalah teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Apa itu data berketelitian rendah? Data berketelitian rendah itu contohnya seperti data hasil pengamatan ya, atau percobaan di laboratorium atau data-data statistik lainnya. Itu data-data berketelitian rendah. Untuk data hasil pengukuran, pencocokan kurva berarti membuat fungsi yang menghampiri. Jadi kita membuat fungsi yang menghampiri titik-titik data tersebut. Kurva fungsi hampiran tidak perlu melalui semua titik-titik data, tetapi dekat dengannya tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi. Tidak seperti pada materi interpolasi, yang mana kita harus menghampiri seluruh titik-titik datanya dan menggunakan polinom berderajat tinggi. Tapi di regresi ini kita tidak menggunakan polinom berderajat tinggi dan tidak perlu menghampiri semua titik-titik, hanya dekat saja. Untuk rumus regresi linear ini ya, pertama untuk rumus regresi linear yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini rumus utamanya, fx sama dengan a tambah bx, di mana a dan b ini kita bisa mencarinya menggunakan ini, menggunakan metode Gauss ya mencarinya, atau bisa juga menggunakan rumus yang sudah diberikan ini. Kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan rumusnya dengan mencari terlebih dahulu komponen-komponen yang diminta. Seperti pada metode Gauss-Jordan ini ada komponen-komponennya yang diminta, yaitu n, ada sigma xi kuadrat, sigma yi, dan sigma xi yi. Dan kalau menggunakan rumus yang di bawah ini mencari b-nya, kita ini ditambah dengan ini sigma xi lalu dikuadratkan. Saya akan menjelaskan untuk komponen-komponennya. Yang pertama n ini. N ini adalah total datanya. Ini ada sigma xi yi. Nah, kita kalikan dulu xi dan yi. Lalu kita jumlahkan semuanya ini sigma. Lalu ada sigma xi dan sigma yi. Ini total dari xi dan total dari yi. Lalu ada sigma xi kuadrat, yaitu xi ini kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Jadi kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Lalu yang ini sigma xi, jadi kalau yang di sini kita jumlahkan dulu semua xi-nya, baru kita kuadratkan. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini kita kuadratkan dulu baru kita jumlah. Kalau ini kita jumlah dulu baru kita kuadratkan. Nah, untuk mencari A, di sini ada Y bar dikurangi dengan B dikali X bar. Y bar dan X bar ini adalah rata-rata. Y bar untuk rata-rata dari Y, dan X bar itu rata-rata dari X. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, dalam soal diberi seperti ini. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja penjualan. X pengalaman kerja dalam tahun, dan Y adalah omset penjualan ribu. Ini adalah data-datanya, dan kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Kita buat persamaan regresinya, dan diminta berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja 3,5 tahun. Oke, kita langsung masuk ke lembar pengerjaan. Baik, ini adalah lembar pengerjaannya. Dan di sini saya sudah memasukkan data-data yang ada di soal. Ini xi dan yi-nya saya sudah masukkan dari soal yang tadi. Dan sekarang kita akan mencari menggunakan rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus yang ini. Kita tidak akan menggunakan rumus yang metode Gauss ini ya. Kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari B dan A-nya.
Kita taruh di sini dulu. Oke, kita mulai pertama-tama mencari ini dulu. XI kuadrat dan XI. XI kuadrat kita pakai fungsi power saja. Kuadrat dari X power ini kita copy dan kirim ke bawah. Lalu kita cari untuk XI YI. Ini XI dikali dengan YI. Nah, ini kita sudah dapatkan X kuadrat dan XI YI. Selanjutnya kita akan lanjut untuk mencari sigma-sigma ini ya, untuk tiap komponen yang diminta. Pertama sigma XI dulu. Kita menggunakan sum total dari XI ya. Lalu YI di sini sum sigma dari Y, lalu sigma XI kuadrat ini, lalu sigma terakhir XI YI. Nah, kita sudah mendapatkan keempat sigma ini. Lalu kita sudah bisa lanjut untuk mencari B-nya, karena komponen-komponen yang diminta sudah kita dapatkan semua. Kita lanjut untuk mencari B-nya. Dalam memasukkan data-data sudah didapatkan ini ke rumus. Pertama, N-nya, N-nya yang ini ya. N-nya adalah total data yang ada. Di sini total datanya ada 8. Kita masukkan 8 di sini. Oke, kita lanjut untuk mencarinya karena data sudah lengkap. Yang pertama adalah N. Kita kalikan dengan sigma XI YI. Jadi sigma XI YI yang lalu kita kurang dengan sigma XI dikali sigma YI. Sigma YI yang lalu kita lanjut ke baris yang di bawahnya. N dikali dengan sigma XI kuadrat. XI kuadrat yang ini, sigma XI kuadrat. Lalu kita kurang dengan sigma XI lalu dikuadratkan. Oh, kita pakai power. Power yang ini sigma XI. Sigma dari XI ini lalu kita kuadratkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai B. Kita lanjut untuk mencari nilai A. Nilai A di sini komponennya Y bar dikurangi B kali X bar. Nah, Y bar dan X bar ini rata-ratanya di sini saja. Rata-rata kita bisa menggunakan fungsi range dari X 3 dan juga dari nah, kita juga bisa mencari rata-rata dengan cara sum total datanya, total dari X-nya dibagi dengan total data 8. Sama ya di sini rata-ratanya. Juga sama total dari Y dibagi dengan total data. Dapat rata-ratanya dan kita lanjut untuk masukkan yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus untuk mencari A. Pertama Y bar kita kurangi dengan B yang kita sudah dapat tadi, lalu dikali dengan X bar. Nah, A-nya sudah kita dapatkan dan sudah lengkap. Ini kedua datanya A dan B. Sudah bisa lanjut ke fungsi utamanya di sini. Rumus regresi linearnya. X sama dengan A tambah B kali X. Jadi kita masukkan di sini fungsi regresinya 3,25 ditambah dengan B 1,25 X. Ini untuk
rumus regresinya sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumusnya untuk menghitung data-data yang diberikan di sini. Jadi A ditambah B dikali dengan X. X-nya ini ya, tiap data yang ada ini. Jadi semua X akan dihitung. Lalu kita copy saja dan kita tarik ke bawah. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Saya belum mengunci selnya ternyata. Sini saya kunci dulu untuk A ditambah dengan B. Kita kunci lagi B-nya. Lalu kita kali dengan semua X yang ada. Copy saja rumusnya dan berhasil. Di sini kita sudah dapatkan tiap regresi yang diminta di sini. Tiap X-nya sudah ada. Lalu kita kembali ke ini ya, ke soalnya. Ini diminta. Yang ini tentukan nilai A dan B-nya sudah, dan persamaan regresinya juga sudah kita buat tadi. Dan yang terakhir, omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja 3,5 tahun. Kita buat di sini. Kita menggunakan rumus yang sama saja. Di sini kita copy. Tapi yang ini kita ganti dengan yang diminta pada soal, yaitu 3,5. Dan ini hasil yang kita dapatkan itu 7,625, yaitu pada X 3,5. Saya rasa sekian untuk penjelasan materi dan pengerjaan soal yang telah diberikan, dan terima kasih.